Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera menyebabkan 22 desa dari 3 provinsi hilang. Terdiri dari 13 desa di Aceh, 8 desa di Sumatera Utara, dan 1 desa di Sumatera Barat. Kemudian ada 1.550 kantor desa yang rusak akibat bencana tersebut. Dalam rangka untuk penanganan masalah kerusakan rumah, atau bahwa rumah ada klasifikasi 3, ya, rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat. Tadi malam kami rapat lebih kurang 3 jam dengan Bapak Menteri Perumahan, Pak Ara Sirait, kemudian Pak Rosan, CEO dan antara Menteri Investasi, juga Menteri Sosial, Wakil Menteri ATR BPN, kemudian pejabat-pejabat dari Polri, TNI, BNPB, dan seluruh gubernur, 3 gubernur dan bupati wali kota yang terdampak. Yang intinya adalah konsep utamanya untuk yang ringan dan sedang ini akan diberikan biaya dukungan sebanyak 15 juta untuk yang ringan, dan sedang itulah 30 juta. Dan kemudian untuk yang rusak berat itu nanti akan disiapkan hunian sementara. Ada yang mungkin hunian sementara disiapkan, ada juga yang mungkin ingin mendapatkan biaya bantuan, ingin di rumah keluarganya. Ada pilihan tuh. Setelah itu disiapkan hunian sambil dibangunkan hunian tetap. Hunian tetap ini ada 3 konsep. Yang pertama adalah dari Danantara sebanyak 15.000, kemudian dari APBN yang jumlahnya jauh lebih besar yang dikerjakan oleh Kementerian PKP. Kalau di Danantara, dari Danantara yang mengerjakan 15.000. Setelah itu ada konsep gotong royong, artinya pihak-pihak yang ingin membantu. Di antaranya ada 1 yang sudah membantu sebanyak 2.600 dan sudah groundbreaking minggu lalu. Nah, kemudian persoalan salah kecepatan data. Untuk ringan dan sedang ini setelah dibersihkan akan diberikan biaya tadi 15 juta dan 30 juta. Belum termasuk itu biaya dari itu BNPB yang akan memberikan. Biaya lain lah, bantuan lain dalam bentuk perabotan. Itu akan dibantu oleh Kementerian Sosial 3 juta, dan juga untuk biaya ekonomi mereka, membantu ekonomi sebanyak 5 juta. Ditambah lagi dengan lauk pauk sebanyak 15.000 selama 3 bulan. Jadi kita harapkan bisa membantu. Soalnya adalah data yang kita harapkan by name by address dari yang rusak ringan, sedang, berat tersebut. Data ini kemarin kesepakatannya adalah dari Pemda yang membuat. Kami punya data berapa Pemda di Aceh, kan 18 yang terdampak kabupaten kota. Kemudian Sumatera Utara 18 kabupaten kota, Sumatera Barat ada 16 kabupaten kota. Sebagian besar, kalau untuk Sumatera Barat sudah hampir mengirimkan semua datanya, ya. Kemudian yang di Sumatera Utara sebagian, dan yang belum banyak mengirimkanlah di Aceh. Untuk itulah kita membantu, mendukung BNPB bergerak, kemudian juga dari BPS, Badan Pusat Statistik, bergerak juga untuk mengumpulkan data-data by name by address, karena ini menggunakan uang negara. Kemudian akan divalidasi oleh kepolisian setempat, Polda, dan kemudian jadi biar cepat Polda dan Polres itu langsung melekat. Kemudian dari kejaksaan juga langsung melekat biar cepat datanya. Terakhir adalah dari BPKP. Tadi malam wakil kepala BPKP juga hadir, langsung menugaskan. Nah, kita harapkan secepat mungkin data ini, tentu datanya tidak harus nunggu lengkap, bergelombang, karena kan nanti ada yang lagi yang mungkin belum terdata. Yang penting punya data dulu utama, baseline, dan segera serahkan kepada BNPB dan Kementerian Sosial. BNPB langsung akan membayarkan. Kami sudah melihat data sementara halaman 15, itu ada 3 versi data yang sedang direkonsiliasi. Kalau data dari kumpulan dari Pemda-Pemda, kami melihat yang rusak ringan
Untuk di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tuh totalnya 68.855. Saya ulangi, 68.850 rumah. Kemudian yang rusak sedang, kalau mungkin bisa slide-nya ditampilkan halaman 15. Rusak sedang 37.520 dan rusak berat 56.108. Yang rusak berat inilah yang akan dibuatkan rumah hunian sementara dan hunian tetap. Kemudian total rumah yang terdampak adalah 213.432 untuk seluruh 3 provinsi kabupaten. Nah, kita harapkan kalau seandainya sudah didapat data yang rusak ringan, rusak sedang, kami hitung lebih kurang 106.370 rumah. Ya, ini lebih kurang 2/3 dari jumlah yang rusak. Artinya kalau ini diberikan segera, maka mereka kembali sambil sudah batu dibersihkan, kembali diisi oleh Menteri Sosial, uang lauk pauknya oleh Menteri Sosial, itu bisa mengurangi pengungsi lebih kurang hampir 60%. Jadi kita memikirkan tinggal yang 40%, dibangunkan huntara, hunian sementara, dan hunian tetap. Kemudian kami juga melaksanakan dukungan untuk Kedukcapilan. Kita tahu bahwa banyak dokumen-dokumen yang hilang. Mulai tanggal 25 November sudah kita bergerak membuat 9 tim. Selang 15 November itu sudah membuat 9 tim, masing-masing 3 tim. Kita mendata Dukcapil yang ada di semua kabupaten kota yang terdampak 52. Itu hanya 3 Dukcapil yang betul-betul tidak berjalan, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa. Ya, kalau yang daerah lain di Tapanuli, kami ulangi, Sumatera Utara juga bagus. Kota Sibolga ada masalah sedikit, tapi sudah kita perbaiki. Kemudian kalau di Sumatera Barat, alhamdulillah tidak ada peralatan yang rusak. Nah, untuk yang rusak ini kita perbaiki dan sudah berjalan. Dan sampai hari ini sudah diproduksi sebanyak 63.230 dokumen, dan ini semua tidak bayar. Mulai dari kartu keluarga, KTP elektronik, ada juga akte kelahiran, akte kematian, dan lain-lain sebagaimana di dalam daftar ini. Kami akan terus bekerja, artinya membantu masyarakat yang kehilangan dokumen, supaya mereka punya data-data dokumen mereka, dan sekali lagi tidak dipungut bayaran. Kemudian kami juga rencana mengirimkan dari IPDN itu sebanyak 1.054 personil dimulai tanggal 3 Januari. Selama sebulan mereka akan bekerja di daerah yang paling berat terdampak, yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Kenapa kami mengatakan agak berat? Karena memang data kami menunjukkan bahwa ada desa yang hilang itu totalnya 22. Di Aceh ada 13 hilang, tersapu. Di Sumatera Utara ada 8. Sumatera Barat ada 1. Kemudian kalau kita lihat lagi dari kantor desa yang terdampak, artinya desanya nggak jalan ini pemerintahannya. Di totalnya 1.580 untuk 3 provinsi. 1.455 itu di Aceh. Kemudian Sumatera Utara 93 dan Sumatera Barat 32. Jadi memang agak jauh bedanya. Dan paling banyak itulah di Aceh Utara 800 lebih dan Aceh Tamiang. Oleh karena itu kewajiban dari Kemendagri untuk bisa membangkitkan, menghidupkan kembali pemerintahan itu, termasuk pemerintahan desa. Kalau pemerintahan kabupaten semua jalan. Nah, untuk kami mengirimkan 1.054 personel peraja IPDN dan pengasuhnya. Tugas mereka 2, satu adalah membantu pembersihan, dan yang kedua adalah membantu untuk menghidupkan kembali pemerintahan desa-desa yang ada itu. Jadi ini sebulan mereka dan masuk dalam kurikulum, masuk sebagai semacam kuliah kerja nyata, real. Ini mereka berhadapan langsung dengan permasalahan sambil membantu masyarakat. Yang terakhir kami ingin sampaikan mengenai bantuan keuangan dari daerah.
Ini kami terima kasih kepada Asosiasi Pemerintah Kota APEKSI Indonesia sudah mendukung sebanyak 5,7 miliar dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia sebanyak 5 miliar. Jadi total yang sudah disampaikan antar daerah sebanyak 59,5 miliar. Kami tahu juga ada juga yang membantu dalam bentuk bukan uang tapi dalam bentuk barang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kepala daerah yang telah membantu daerah tersebut. Dan terakhir, kami juga sudah mengirimkan surat edaran kepada kepala-kepala daerah tempat-tempat yang terdampak 3 provinsi, 52 kabupaten kota, karena situasinya sudah berubah akibat bencana. Ada yang desa yang hilang, ada yang jalan yang rusak, jembatan rusak. Untuk itu APBD yang dibuat sebelum bencana itu sudah tidak relevan. Kami memberikan surat edaran sebagai payung hukum untuk rekan-rekan kepala daerah tersebut 52 plus 3 provinsi dan juga ketua DPR, pimpinan DPR masing-masing untuk melakukan APBD perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Demikian.